Saya sudah sepakat untuk berpisah dan bercerai di hadapan keluarga saya sendiri. Otomatis dengan ada kesepakatan saya untuk bercerai dengan dia, maka saya memilih untuk melanjutkan hidup saya dan menikah dengan Della. Yang pertama, aku dan Mas Arman ini kenal, aku udah share di medsos ya, tanggal berapa, di bulan apa, tahun berapa. Perkenalan, ya perkenalan aja. Kenalan dengan A, B, C, cuman memang kenapa aku harus ingat, karena kan dari situ akan memulai histori kami berdua. Kemudian, betul kami memang sudah menikah tanggal 11 Mei. Menikah Ya, menikah secara kekeluargaan aja kemarin. kita memang menikah nggak rame-rame. Kami sepakat untuk sementara ini memang menikah secara siri dengan pertimbangan dari aku pribadi. Memang aku minta seperti itu. Aku sudah pernah gagal dari pernikahan yang pertama. Betapa ribetnya pernikahan public figure. Jadi bukannya aku berpikiran untuk ancang-ancang untuk bercerai, enggak kayak gitu. Cuman perkenalan kami kan memang singkat ya. Kita deketnya juga singkat banget gitu. Deket cuma berapa lama, kemudian muncul untuk menikah. Jadi kalau dibilang parno untuk bercerai kembali itu sudah pasti. Dan ribetnya sebuah kata perpisahan itu dari seorang public figure tuh ribet gitu. Makanya ya udah, sebelum kita tuh kayak seperti ini, menikah itu adalah pacaran halal buat kami berdua. Jadi kemarin aku share di medsos karena kan namanya kita sudah menikah, suatu saat kita pasti akan pergi hangout kemana, kita akan staycation di mana. Kok tiba-tiba orang tahu aku lagi check-in berdua sama dia, orang kiranya ntar aku kumpul kebo gitu loh. Jadi untuk menghindarkan omongan-omongan buruk di luar sana, karena mau nggak mau kan aku ini kan public figure yang mungkin ada sebagian orang yang tahu, walaupun memang banyak juga mungkin orang yang nggak tahu. Apalagi dan untuk si mantan istri mungkin istri yang keluar ke media untuk berbicara real kemarin seperti apa? Tanggapan dari aku pribadi, jujur aku sebenarnya nggak pernah mau pusing sama tanggapan orang ya. Cuman aku duduk di sini sama suami karena efeknya memang ke nama baik keluarga kita gitu loh. Jadi baik buruk pendapat orang itu urusan masing-masing. Aku nggak mau juga membeberkan ini itu, dia ini itu, dan aku ini itu, nggak, karena masing-masing dari kami itu punya sisi negatif juga. Sebenarnya gini, kasihan juga suami aku tuh seperti maju salah mundur salah kalau menurut aku ya, karena gimana pun juga wanita yang berinisial S ini adalah ibu dari anak-anak suami aku, sedangkan aku adalah istrinya yang sekarang. Jadi aku memang bilang sama dia, ya udahlah, awalnya kita maunya diem-diem aja, udah kita nggak usah terlalu repot lah dengan pendapat orang, yaitu resiko kamu menikah sama public figure. Cuman kan memang kalau dulu memang aku lebih memilih diem, mau diomongin A, B, C lebih memilih diem. Tapi kan kondisinya sekarang aku ini ibu dari 2 orang anak yang sudah tumbuh dewasa, yang sudah main medsos, yang sudah lebih banyak aku harus perhatikan juga psikisnya. Dan anak aku itu punya teman-teman yang juga aktif main medsos. Jadi makanya aku duduk di sini untuk menjelaskan bahwa pemberitaan ataupun ucapan yang disampaikan sama beliau itu tidak sepenuhnya benar. Yang tidak benar apa? Kalau saya sama perempuan yang inisial S itu, saya sudah sepakat untuk berpisah dan bercerai di hadapan keluarga saya sendiri. Otomatis dengan ada kesepakatan saya untuk bercerai dengan dia, maka saya memilih untuk melanjutkan hidup saya dan menikah dengan Della Puspita. Saya juga kaget dengan pemberitaan dia itu sendiri, saya sendiri juga kaget dengan kata-kata dia sendiri. Saya juga kemarin diskusi sama keluarga, diskusi juga sama istri saya, kayak gimana saya harus menanggapi ini. Intinya
saya tidak mungkin mengucapkan apa ya yang bisa mungkin menjudutkan dia atau menjelekkan dia, karena bagaimanapun juga dia ibu dari anak-anak saya. Terus saya juga nggak mungkin terlalu banyak bicara karena terkait nama baik kita, nama baik keluarga kita berdua. Terus kita juga punya anak juga kan, mental masa depan. Jadi pada intinya saya dengan perempuan tersebut sudah berpisah, sepakat bercerai. Kemudian kami berani untuk speak up, maksudnya menyatakan bahwa kami sudah menikah, membagikan berita bahagia. Itu Berarti udah ada putusan cerai dari pengadilan sendiri atau? Iya. Kalau untuk itu saya nggak bisa bicara karena yang tahu hanya saya, keluarga, dan Dela. tapi tahun berapa Mas Ya, mungkin masih memutuskan bercerainya bercerai? Terus dia bercerainya kapan mungkin? Nah gini ya sayang, teman-teman ya. Jadi kami hadir berdua di sini. Gini, aku mau memisahkan. Aku tahu aku public figure. Aku punya dua nama, Della Puspita dan Nisi Sariheni Puspita. Aku membiarkan orang-orang mengetahui siapa Della Puspita dengan perjuangan aku mempertahankan karir aku sampai sekarang. Tapi tolong biarkan sosok yang bernama Nisi Sariheni Puspita melanjutkan hidupnya dengan berbagai macam konflik, happy dan tidak happy-nya Nisi Sariheni Puspita. Walaupun Della dan Nisi Sariheni adalah satu orang yang sama, tolong aku minta sama teman-teman, walaupun memang resiko pekerjaan aku harus rela untuk diulik-ulik pribadi, tapi tolong biarkan kami menyimpan sedikitlah sisi pribadi kami untuk tidak kami share, karena gimana pun juga kan aku punya hak juga. Aku hari ini menghargai teman-teman, bukan berarti segala macem istilahnya dalaman aku teman-teman boleh tahu, halayak masyarakat boleh tahu, nggak boleh kayak gitu. Tolong bantu aku untuk mempertahankan prinsip aku, Della Puspita dan Nisi Sariheni Puspita, walaupun orang yang sama tapi biarkan kami dengan prinsip yang berbeda. Padahal kalau si S ini masih terus orang itu nanti akan seperti apa? Dari yang dia bicara di Instagramnya dia sama masuk di infotainment itu malamnya itu kami diskusi keluarga. Dia menyesali atas perbuatan yang dia buat karena dia tidak tahu bahwa dampaknya akan seperti ini. Dan saya sudah minta, keluarga juga sudah minta, ini yang terakhir, biarkan kami menjalankan kehidupan kami, kebahagiaan kami, yang sudah ya sudah. Saya tetap ayah dari anak-anak saya. Saya sudah sepakat berkomitmen untuk memenuhi tanggung jawab saya terhadap anak-anak saya. Mas ibunya dari dunia entertain juga gitu kan, otomatis kan kayak semacam Mbak Della juga entertain, takutnya sih kayak semacam jadi sasaran, selalu jadi sasaran kamera dan jadi sasaran pemberitaan sendiri dengan adanya Tapi sebenarnya masalahnya bukan dari entertain ya, cuma dia hobi-hobi aja sebenarnya. Jadi aku di sini perlu menegaskan bahwa tidak ada istilah merebut laki orang, karena buat aku merebut itu berarti aku merebut, menguasai itu menjadi hak aku pribadi. Aku sendiri tidak merasa merebut seseorang dari seseorang, karena dia bukan barang yang bisa aku perebutkan gitu. Jadi mohon maaf, aku harus menegaskan hal ini. Aku tidak mau menyakiti siapapun. Aku juga bukan orang bodoh yang rela mengorbankan karir yang benar-benar aku pertahankan selama 22 tahun hanya untuk sebuah ego yang menurut aku nggak akan ada manfaatnya buat aku. Karena sekarang aku di sini itu sebenarnya bukan buat aku pribadi ya. Aku berani speak up kayak gini dengan segala macam pressure yang aku terima saat ini, itu jujur bukan untuk kepentingan aku pribadi, tapi untuk kepentingan anak-anak kami berdua. Della tadi sempat bilang maksudnya ada yang tidak benar dan benar omongan pihak S. Bisa jelasin nggak sih misalnya mana yang tidak benar dulu deh dan mana yang benar, bisa nggak? Cuman banget yang klik-klik ya. Bisa. Yang tidak benar adalah bahwa beliau bukan saat dia wawancarakan dia bilang bahwa wanita berinisial S ini adalah istri sah dari Mas Ahmad. Itu yang tidak benar. Yang benar adalah ya saya pernah membawa anaknya pergi ya satu kali, tapi dengan term and condition, dengan kondisi bahwa memang saat itu saya harus have fun sama mereka, itu aja. Dan saya tidak perlu menjelaskan ke teman-teman alasannya kenapa kepengen nyuri ini berharga sebenarnya enggak kayak gitu.
kandung tetap ibu kandung, saya ibu sambung tetap ibu sambung, demikian juga dengan Mas Arman, tetap anakku punya bapak kandung dan dia adalah bapak sambung. Aku memilih beliau karena aku yakin beliau bisa menjadi sosok ayah pengganti, walaupun tidak akan pernah bisa menggantikan sosok kandung ya, paling nggak bisa mengisi kekosongan yang selama ini hilang dari anak-anak kami. Jadi kalau masalah yang benar yang mana dan yang nggak benar yang mana, secara detail kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, karena biarkan itu menjadi rahasia kami. Masa sih kita mau tidur serasa dan harus tahu, kita ngapain aja. Tapi ini ujian pernikahan nggak sih kak? Nanti aja nih. Saya bercerainya atau dianya. Pokoknya kita aja ya, aku pokoknya gini, intinya aku nge-share kehidupan pribadi aku kemarin ke medsos bukan untuk memancing seseorang dengan segala macam statement yang akhirnya memancing pemberitaan buruk, enggak. Aku hanya dengan berbagai macam pertimbangan baik, salah satunya adalah aku tidak mau ada omongan buruk bahwa aku nanti pergi ke sana sini sebenarnya dengan suami dan dikira kumpul-kumpul. Mengingat beliau ini kan 9 tahun lebih muda, tadi kiranya gue cekin nama berondong ya, you mari ya, ketawa lagi, ntar gue kumpul-kumpulin di berondong-berondong. Kak Dela berarti udah deket sama Kak Arman sejak kapan Kak Dela? Kita kenal tanggal 29 Januari. Kalau masalah dekatnya secara spesifik aku nggak bisa mengingat dan menyebutkan. Pokoknya gini, pernikahan ini kami jadikan sebagai pacaran yang halal, itu aja. Karena aku udah tua ya, mau bandel-bandel juga apa yang mau dicari. Lebih baik gini, aku tuh nggak mau cari-cari masalah deh. Kalau ini, aku udah 44 tahun ya tahun ini ya, mau bandel mau apa lagi dibandelin, mendingan aku fokus cari duit, memperkaya diri. Udah itu aja. Aku mempertahankan karir selama 22 tahun, tetap stay di tempat seperti ini, ya enggak terlalu yang gimana, tetap landai. Itu bukan perjuangan yang mudah. Jadi aku nggak mau perjuangan aku selama ini itu dihancurkan hanya karena ego kami semua, ego aku, egonya Mas Ahmad, dan ego sosok mantan-mantan kami. Jadi aku juga harapkan di sini untuk semua pihak yang pernah menjadi mantan-mantan kami ya, tolong biarkan kami bahagia dengan pilihan kami sendiri. Aku merasa Mas Arman ini adalah sosok yang membuat aku bahagia saat ini, yang bisa membuat ibu aku tenang saat ini, yang bisa membuat anak-anak happy saat ini, ya beliau. Tolong biarkan aku dengan pilihan aku untuk bahagia, baik dari sisi beberapa mantan-mantan aku, dari mantan pacar atau mantan bla bla bla, dan beliau juga ada mungkin dengan mantan pacar atau mungkin bla bla bla. Udah deh, keep moving on gitu, gak usah ribet dengan kebahagiaan orang. Boleh gak sih aku bahagia? Boleh ya. Boleh dong. Selama ini aku tuh selalu mikir kerja, aku tuh gak pernah mikir masalah pribadi. Allah ngasih pada saat aku udah ngerasa, bodo amat, aku mau dapet jodoh kayak mau nggak, bodo amat, yang penting gue kaya gitu loh. Tapi kan akhirnya dikasih jodoh yang insya Allah dia bisa menjadikan aku baik, bisa membuat aku sholat lagi, bisa membuat aku puasa lagi. Kalau kemarin kan sholatnya lebaran doang ya kan, alhamdulillah dapat orang yang bisa nonton sholatnya begini gitu. Ya alhamdulillah. Sosok suami yang idaman Mbak Dela. Kak, sosok beliau idaman sempurna kan, sempurna gini apa ya? Yang pasti beliau ini yang terbaik dari laki-laki yang pernah aku kenal. A, B, C, D, E, F, Z. Beliau insya Allah dan mudah-mudahan selalu jadi yang terbaik. Makanya aku memilih yes I do menikah 11 Mei 2023 karena aku yakin beliau adalah yang terbaik sekarang dan selamanya untuk aku, anak-anak dan ibu. Yang penting buat aku adalah kebahagiaan ibu dan dua anak aku. Kalau pasti ya, apa karena sendiri Memutuskan untuk menikah dengan Mbak Dela sendiri. Apa yang membuat yakin gitu? Oh, ya pertama tentunya ya karena cantik pasti. Yes. Kemudian Gila nih lo. baik gitu. Jadi saya kayak ketemu teman aja gitu. Jadi kan kalau maaf ya kalau yang sebelumnya kayak saya kayak nggak jadi diri sendiri gitu. Tapi ketika ketemu Dela, saya kayak jadi diri sendiri gitu. Saya nyaman, gitu. Semuanya saya nyaman lah gitu. Makanya saya berani memutuskan untuk lanjut sama Dela ya karena saya menemukan
wanita yang menurut saya baik, cantik, terus saya terkenal lah kayak gitu kurang lebih kan, terus lucu gitu loh. Jadi saya berani untuk melanjutkan hidup saya dengan Oh kaget, padahal kamu benci TikTok ya? iya loh, karena saya sebelumnya nggak pernah tiktokan. Saya sebelumnya paling anti, paling nggak suka tiktokan, tiba-tiba sama dia ya mau tidak mau ya kan kita ikut, ya saya ikut. Perbedaan usia mungkin jadi Kalau perbedaan usia ya sama yang sebelum-sebelumnya juga sama, perbedaan usia itu ada. Karena saya ngerasa saya lebih nyaman dengan yang sedikit di atas saya karena enak cepat ngobrol aja gitu, nyambung. Kalau sama yang mungkin seumuran atau di bawah saya, jadi saya harus ngomong kan repot. Tak saya udah banyak kerja, udah stres gitu kan, ketemu dengan yang agak sedikit di atas saya tuh mungkin jadi saya agak nyaman selalu ngobrol aja. Tapi ini kan Kak Dela selebriti, maksudnya nggak takut mas? Maksudnya ada lawan main atau gimana? Kita kan baru menikah juga. Sebelum udah ngobrol ya alhamdulillah dia komit gitu loh, maksudnya dia mau menjaga perasaan suaminya dia tuh. Jadi, sudah ngobrol ya, apalagi Kan dia dia juga udah tua, iya, perannya maksudnya tuh udah gitu. oma-oma ya kan. Sekarang udah aja nggak kan peran mungkin. aku menjadi oma, jadi nggak mungkin lah peran oma-oma harus deket-deket sama laki. Iya. Ya kalau zaman dulu ya peran-peran binal-binal ya gitu kan, oke lah. Tapi kalau sekarang mana ada oma-oma binal-binal ya gitu. Jatuh. Gitu. Jadi sebenarnya kami berdua sudah memberikan, kalau aku berprinsip begini. Semuanya tuh dibalikin ke diri sendiri, itu dari aku prinsipnya. Kalau kamu tidak mau aku berbuat ini ya kamu jangan berbuat itu. Terus satu lagi aku tegaskan, apapun nanti yang terjadi ya teman-teman ya, if one day kalian melihat suami aku lagi pergi untuk menyenangkan anak, terus kemudian ada postingan mungkin seperti yang kemarin sempat heboh, postingan dengan Miss X dan segala macam, itu kalau itu terjadi setelah Atas persetujuan. 11 Mei 2023 itu atas persetujuan aku, karena balik lagi aku adalah sebelum sama dia aku adalah ibu single mother dari 2 orang anak. Terlepas sekarang sudah punya pasangan pun, aku tetap harus mengkondisikan bahwa anak tidak pernah kehilangan sosok bapak dan ibu kandungnya. Dan aku juga menekankan juga begitu ke suami aku. Jadi apapun nanti yang akan tershare di masyarakat, kalau tiba-tiba katanya udah cerai tapi kok masih jalan lagi, bla bla, itu semuanya atas izin aku untuk menyenangkan anak-anak. Walaupun kalau ngomongin masalah kita resah ya wajar lah ya, kita ngelihat mungkin dia kalau misalnya lihat aku lagi di rumah terus tiba-tiba mungkin bapaknya anak-anak datang segala macam kan pasti dia juga minta aku untuk menjaga diri, untuk menjaga menutup aurat dan segala macam. Dan pokoknya apapun yang terjadi antara kami berdua, kami tahu porsi kami masing-masing. Aku sudah punya suami dan dia juga punya istri. Gimana caranya supaya semua tetap berjalan dengan baik, anak-anak tidak pernah kehilangan sosok bapak ibu kandungnya, tapi kita masing-masing mengerti porsi batasannya. Kamu bukan polela loh. Bukan loh. Jadi ini harus dilurusin nih, saya sempat lihat berita berarti saya seorang polisi berpangkat mayor ya, jangan lah. Itu bisa merusak citra Polri ya. Kebetulan pada saat itu ulang tahun Polri, karena saya sedikit bisa nyanyi lah kurang lebih gitu kan, saya diminta mengisi acara dan pada saat itu temanya harus seperti itu. Saya pakai baju ya, saya foto ya, saya merasa bangga lah. Saya merasa bangga menjadi bagian dari Polri, dari keluarga Polri gitu kan. Makanya saya posting karena saya senang aja gitu loh. Karena kan identiknya di luar sana kan Polri begini, tapi pada kenyataannya yang saya tahu tuh tidak seperti itu. Makanya saya berani memposting karena saya merasa bangga menjadi keluarga besar Polri dan mengingat Polri tidak seperti apa yang orang sampaikan di luar. Itu saya agak takut tuh pas keluar berita, saya dibilang seorang polisi berpangkat mayor, kompol. Takutnya nanti citra Polri yang rusak. Padahal pada saat itu saya hanya mengisi acara dengan tema memakai pakaian polisi. Berarti profesinya apa? Kalau Pekerja biasa atau apa? kalau